Halo Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Hanagata, 登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. Full One Piece 1095 telah muncul ke permukaan dengan judul Dunia di mana tidak ada gunanya untuk hidup. Tentunya judul kali ini akan merujuk pada salah satu wilayah yang bernama God Valley, di mana di sana sedang diadakan suatu pertarungan perburuan manusia yang diselenggarakan oleh para Tenryubito. Dan ini merupakan sebuah wajah kelam dari pemerintah dunia yang mana mengadu beberapa ras manusia untuk kepuasan para bangsa Tenryubito. Dan dalam chapter kali ini kita mendapatkan sebuah cover request dari Nakama di mana digambarkan seekor monyet mengambil hidup Bagi dan seketika monyet tersebut melarikan diri. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan One Piece chapter 1095. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Chapter dimulai ketika Angkatan Laut dan Wakil Laksamana ingin membantu Saturn, namun Saturn menyuruh mereka untuk mundur. Saturn mengatakan kalau dia mampu dengan mudah bisa menghindari tusukan Bone jika dia mau. Kemudian Saturn langsung mencabut pedang itu dan darahnya seketika menghilang. Mak celing. Ujuk-ujuk Saturn menyerang balik Sanji dan Bonnie dengan mengeluarkan sebuah aura yang kuat dan menakutkan seperti saat pertama kali Saturn muncul. Otomatis Sanji dan Bonnie terpental dan terkena serangan dari Saturn tersebut. Kepala mereka berdua harus mengeluarkan darah, namun kepala Bonnie dan Sanji tidak meledak. Diperlihatkan juga Kizaru meminta maaf kepada Saturn karena Kizaru sedang tak bisa bergerak dan gagal menyelesaikan misi untuk membunuh Vegapunk. Saturn berkata tidak masalah, namun tidak biasanya pekerjaan Kizaru lamban. Sontak di panel selanjutnya, Saturn mencoba menginjak Luffy, namun beruntung di situ ada Franky yang sikap menolongnya dengan menarik Luffy memakai tangannya yang memanjang. Luffy sendiri terlihat masih sadar, tapi Luffy tidak berkata apa-apa di chapter ini. Setelah itu, Saturn membuat Franky, Bonnie, Sanji, dan Vegapunk tidak bisa bergerak karena kekuatan misteriusnya. Seperti kekuatan supranatural yang mampu membuat orang tidak mampu melakukan apapun. Vegapunk sendiri curiga dengan kekuatan aneh Saturn ini. Dia berkata jika bukan kekuatan sains, ini pasti kekuatan buah iblisnya. Dan di sini nampak Saturn berhasil menangkap Bonnie. Saturn pun langsung meremas-remas Bonnie dan Bonnie meraung kesakitan dan meneriakinya, "Kakek Peot, kau telah membunuh ayahku." Kemudian terjadi kilas balik kecil di mana saat Kuma memberitahu Bonnie kecil tentang Nika. Lalu Kuma menyalakan musik genderang irama kebebasan Nika dan mereka berdua pun landai untuk berdansa. Kuma pun mengatakan pada Bonnie, "Bonnie, aku ingin menjadi pahlawan yang memerdekakan semua orang seperti Nika." Dan kembali ke masa sekarang, Saturn mengatakan sesuatu tentang Kuma kepada Bonnie. Kuma adalah bagian dari ras Buccaneer. Pada zaman dulu, ras Buccaneer sering melakukan kriminal dan kejahatan. Ras Buccaneer merupakan percabangan dari ras raksasa yang membuat secara fisik mereka sangat kuat. Lalu kilas balik dimulai. 47 tahun lalu di kerajaan Sorbet, seorang anak yang bernama Kuma dilahirkan.
Dia dilahirkan dengan normal, di mana ayahnya adalah seorang keturunan dari ras Bukalir dan ibunya adalah seorang manusia biasa. Informasi mengenai tes darah dari bayi yang namanya Kuma dibocorkan oleh seorang oknum di rumah sakit kepada pemerintah dunia. Karena mengetahui hal tersebut, pemerintah dunia menangkap seluruh keluarga Kuma. Kemudian mereka dibawa ke Mary Joyce dan dijadikan budak di sana. Setelah ibu Kuma meninggal, ayah Kuma bercerita kepada Kuma tentang legenda prajurit pembebasan Nika. Ayah Kuma mengatakan ini adalah sebuah cerita legenda yang diturunkan temurun di kalangan ras Bukanir. Lalu ayah Kuma menyalakan irama genderang kebebasan Nika dan mulai menari untuk Kuma. Ujuk-ujuk ayah Kuma malah ditembak oleh Tenryubito karena mereka terlalu berisik. Kita pun beralih ke 38 tahun yang lalu. Terlihat seorang Tenryubito sedang woro-woro menjelaskan bahwasanya setiap 3 tahun sekali para Tenryubito turun dari Mary Joyce dan melakukan permainan berburu manusia. Para Tenryubito turun dari Mary Joyce dan melakukan permainan berburu manusia di pulau yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Tenryubito pun melepas semua budak-budak yang bermasalah di pulau itu dan mengklaim sepihak bahwa pulau tersebut adalah milik pemerintah dunia. Dan pulau yang dijadikan sebagai permainan perburuan manusia ini adalah God Valley. Dan disebutkan bahwasanya God Valley merupakan daerah yang berada di West Blue. Alasan kenapa Tenryubito mengincar God Valley karena pulau itu adalah pulau dengan banyak kekayaan alam dan berani memakai nama God padahal mereka bukan dewa. Raja God Valley saat itu ingin mencoba menghentikan kegiatan yang melanggar HAM tersebut, namun dia malah dibunuh oleh Saint Garling V. Garland. Pertandingan di tahun ini belum juga dimulai. Nama Garling lah yang diharapkan para Tenryubito bisa menjadi juaranya. Garling muda terlihat sangat tampan, mirip seperti Shanks. Rambutnya terlihat setengah bulan tanpa ada bewok janggutnya. Karena ketampanannya, banyak para Tenryubito yang terpesona padanya. Terlihat juga saat itu Saturn berada di God Valley. Dia terlihat sama persis seperti dia saat ini. Saturn mendapatkan kabar bahwa budak dari anak Bukanir yang melarikan diri telah ditangkap. Dan di halaman terakhir chapter ini kita diperlihatkan Kuma diseret ke lapangan oleh budak lain. Bagian ini merupakan kelanjutan dari kilas balik Bonnie di chapter 1074. Ujuk-ujuk muncul dua bayangan yang sangat misterius. Orang misterius itu mengatakan, "Hey How, tunggu dulu kalian pasti Bukanir, sang bintang kali ini. Aku mengerti maksud mereka, kalian memang besar kepala." Mereka bilang bahwasanya darah para raksasa mengalir di dalam tubuh kalian. Lalu kita ditunjukkan dua bayangan misterius tersebut. Ternyata dua bayangan tersebut adalah dua budak yang masih anak-anak. Diketahui mereka berdua adalah Ivankov dan Ginny masih muda. Ivankov sangat mirip penampilannya saat dia sudah dewasa, sedangkan Ginny adalah seorang gadis ramah berambut pendek yang sedang memakan sepotong daging. Ginny berkata, "Bukankah kakakku juga besar di sini?" Ivankov menyautnya, "Hanya wajahnya saja." "Tunggu, bukan itu maksudnya bodoh." Lalu Ivankov berbicara kepada Kuma. Ivankov berkata, "Aku memilih untuk tetap hidup. Bagaimana denganmu, Kuma?" Chapter pun selesai dan minggu depan libur. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.